Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teori orbital molekul 3, yaitu mengenai ikatan kovalen pada molekul diatomik heteronukleer pada molekul CO, HF, dan NaCl. Adapun anggota kelompok 6 yaitu terdiri dari Sairo sebagai pemateri pertama, kemudian saya sendiri Rika Oktavia Pratiwi sebagai pemateri kedua, kemudian Angelia Antika sebagai pemateri ketiga, Titin Istiqomah sebagai pemateri keempat, dan Vivi Egista sebagai pemateri kelima. Molekul CO. Orbital molekul CO. Molekul CO terbentuk dari ion C negatif plus ion O positif menghasilkan molekul CO. Di samping ini adalah diagram orbital molekul CO, di mana dalam CO karbon dan oksigen memiliki orbital 2s dan orbital 2p yang menghasilkan ikatan sigma dan ikatan pi, dan juga ikatan rangkap 3 yang dibentuk antar atomnya. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron dari molekul CO. Konfigurasi molekul CO yaitu terbentuk dari konfigurasi elektron atom C dan konfigurasi elektron atom O, di mana konfigurasi atom C yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Sedangkan konfigurasi elektron atom O yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Bisa dilihat dari diagram tingkat energi orbital molekul CO, gambar ini, di mana konfigurasi elektron atom CO yaitu sigma 1s kuadrat, sigma bintang 1s kuadrat, sigma 2s kuadrat, sigma bintang 2s kuadrat, pi 2p pangkat 4, dan 2pi sigma 2p kuadrat. Selanjutnya yaitu orde ikatan molekul O2. Orde ikatan antar atom adalah separuh dari jumlah elektron yang ada di orbital ikatan dikurangi dengan jumlah yang ada di orbital anti ikatan. Ini adalah perhitungan di samping ini, yaitu perhitungan dari orde ikatan molekul CO, di mana N adalah jumlah elektron yang ada di orbital ikatan dan N bintang adalah jumlah elektron yang ada di orbital anti ikatan. Sehingga di mana N elektron yang ada di orbital ikatan yaitu adalah 10, dan jumlah elektron yang ada di orbital anti-ikatan adalah 4, sehingga orde ikatannya didapatkan adalah 3. Orde ikatan juga digunakan untuk meramalkan kestabilan molekul, di mana jika orde ikatan suatu molekul sama dengan 0, maka molekul tersebut tidak stabil. Jika orde ikatan lebih dari 0, maka molekul tersebut adalah stabil. Selanjutnya, semakin besar nilai orde ikatan, maka semakin stabil juga ikatan dalam molekul tersebut. Di mana pada molekul CO ini memiliki orde ikatannya adalah 3. Sehingga bisa dikatakan molekul CO ini adalah stabil. Selanjutnya yaitu diagram tingkat energi orbital molekul CO.
bisa dilihat dalam diagram orbital molekul. Orbital oksigen memiliki energi lebih rendah dibandingkan orbital atom karbon. Ini disebabkan oleh besarnya jumlah ZF. Di mana ZF adalah muatan inti efektif. Selanjutnya yaitu orbital bonding dan antibonding. Ini adalah gambar orbital molekul CO. Karena energi orbital bersifat asimetri, orbital molekul bonding diturunkan dari orbital oksigen, sedangkan karbon berenergi tinggi. Terdapat dua orbital molekul yang dihasilkan dari kontribusi orbital atom berenergi rendah dari oksigen dan berenergi tinggi dari karbon, yaitu orbital molekul non-bonding atau sigma Nb. Tidak berkontribusi signifikan terhadap ikatan. Selanjutnya yaitu data panjang ikatan dan energi ikatan molekul CO, di mana panjang ikatan molekul CO adalah 0,34. Nah, panjang ikatan ini berbanding terbalik dengan orna. Semakin besar orde ikatan, maka panjang ikatannya akan semakin kecil. Pada molekul CO ini didapatkan bahwa jumlah orde ikatannya adalah 3, sehingga panjang ikatannya berbanding terbalik dari orde ikatan, sehingga didapatkan panjang ikatannya adalah 0,34. Bisa dilihat bahwa orde ikatannya lebih besar daripada panjang ikatan. Selanjutnya yaitu energi ikatan. Energi ikatannya pada molekul CO adalah diketahui bahwa 85 kilokalori per mol. Selanjutnya yaitu sifat magnetik dari molekul CO, di mana diketahui bahwa sifat magnetik itu jika semua molekul telah berpasangan, maka molekul tersebut bersifat diamagnetik. Sedangkan jika ada salah satu atau lebih elektron yang belum berpasangan, maka molekul tersebut bersifat CO. Bisa kita lihat pada diagram orbital molekul, terdapat 4 elektron yang belum berpasangan, sehingga molekul CO bersifat paramagnetik. Baik, molekul selanjutnya yaitu molekul HF. Konfigurasi molekul HF. Molekul HF, konfigurasi elektronnya yaitu terdiri atas atom H dan F, di mana atom H itu memiliki satu atom yang konfigurasi elektronnya yaitu 1s1. Kemudian untuk F itu memiliki nomor atom 9, di mana konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p5. Nah, di mana konfigurasi inilah yang perlu dia perhatikan pada pembahasan kita kali ini.
pada gambar terlihat bahwa terdapat 10 elektron yang menempati orbital, di mana 10 elektron ini terdiri dari 1 elektron dari atom H dan 9 elektron dari atom F, di mana elektron-elektron ini diakomodasi dalam tingkat energi sehingga bagian bawahnya berpasangan yang menghasilkan konfigurasi elektron. Dari gambar yang tertera di PPT bahwa konfigurasi menurut orbital molekulnya yaitu 1pi², 2pi², 3pi², dan 1pi². Di mana 1pi² ini merupakan 2 elektron dari orbital 1s, kemudian 2pi² ini merupakan dari orbital dari 2s, dan 3pi² ini merupakan dari orbital dari 2p yang dimana dapat di orbital 2pz. Nah, kemudian untuk 1pi²4 ini merupakan sisa dari merupakan elektron-elektron dari 2px dan 2py, di mana 1pi²4 ini merupakan pasangan elektron bebas nantinya. Akan dibahas di materi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu diagram tingkat energi, ikatan bonding, dan antibonding pada molekul HF. Nah, untuk diagram tingkat energi orbital molekul pada HF ini, untuk orbital molekul HF ini, karena F lebih elektronegatif dan lebih besar energi ionisasinya dari H, maka tingkat 2P pada F itu lebih rendah dari tingkat 1S untuk dari atom H. Nah, selanjutnya tingkat 2S pada F ini lebih rendah dari tingkat 2P atom F. Nah, kulit dalam 1S atom F dapat dianggap tidak berinteraksi dengan tingkat 1S dari atom H karena prinsip perbedaan energi. Dan dengan demikian, tingkat ini menjadi orbital molekul 1p yang paling stabil dalam molekul HF dan memiliki bentuk yang sangat dekat dengan bentuk orbital atom 1S pada atom F. Interaksi antara orbital valensi adalah interaksi 1/4 antara 1S dari atom H dan 2S dari atom F, kemudian 2px, 2py, dan 2pz pada atom F. Nah, orbital 1s pada atom H ini simetris terhadap bidang apa saja, termasuk bidang yang sumbu ikatannya atau sumbu yang menghubungkan atom H dan F itu dianggap sumbu Z. Dan dengan demikian orbital 1s dari atom H itu tidak dapat berinteraksi dengan orbital 2px dan 2py dari atom F yang memiliki arah tegak lurus terhadap sumbu Z dan sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Akibatnya, tingkat 2px dan 2py ini pada atom F itu menjadi tingkat 1pi yang terdegenerasi dalam orbital molekul HF tanpa modifikasi dari orbital atomnya. Dimana terlihat pada gambar yang telah saya jelaskan, penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi, dan ini merupakan gambar dari tingkat energi orbital molekul dari molekul HF. Nah, orbital ini mempertahankan bentuk orbital atom 2p dari atom F yang tegak lurus pada sumbu ikatan. Nah, oleh karena itu, orbital atom F lainnya yaitu dari 2s dan 2p akan berinteraksi 2,1 dengan orbital 1h yang menghasilkan orbital 2p yang merupakan orbital ikatan yang mempunyai komponen orbital atom F yaitu 2s yang dominan sama fasenya dengan orbital 1s dari atom H, dan itu lebih stabil dari tingkat 2s pada atom F. Nah, pada orbital ikatan ini, orbital 2pz itu memberikan kontribusi yang kecil dalam fasa dengan komponen 1s
dari atom H yang memperkuat karakter ikatannya. Karena kontribusi 1s pada atom H ini kecil, maka orbital 2s itu memiliki polarisasi yang kuat dengan sisi negatif pada atom F. Nah, tingkat S terlihat pada gambar itu tuh nampak berada antara tingkat 2s atom F yang lebih rendah dari tingkat 2pz pada atom F yang lebih tinggi. Nah, orbital 3p mengandung kontribusi yang berlawanan fasa dari orbital 2s pada atom F dan arah bawah ke atas, dan kontribusi berfasa sama dengan orbital 2pz pada atom F. Nah, dari atas ke bawah ini terhadap satu SH itu memiliki kontribusi utama, yaitu 2pz pada atom F yang energinya lebih dekat menghasilkan orbital ikatan yang cukup lemah dan memiliki polarisasi listrik pada atom F. Nah, tingkat 4V itu pada gambar bisa dilihat bahwa lebih tinggi dari 2pz untuk atom F, dan dalam kasus ini itu lebih tinggi dari 1s pada atom H. Nah, orbital 4s ini terdiri dari kontribusi berlawanan fasa baik dari orbital 2pz pada atom F yang lebih tinggi dan 2s pada atom F yang lebih rendah dibandingkan dengan 1s dari atom H yang menghasilkan orbital anti-ikatan yang memiliki orbital 1s pada atom H sebagai komponen utamanya. Nah, selanjutnya orbital molekul yang sudah dijelaskan tadi dengan saya, di mana orbital molekul antara dua atom yang berbeda itu dibentuk dari tumpang tindih orbital atom yang tingkat energinya berbeda. Tingkat energi atom yang lebih elektronegatif umumnya itu lebih rendah. Oleh karena itu, orbital ikatan mempunyai karakter atom dengan keelektronegatifan lebih besar, dan orbital anti-ikatan mempunyai karakter atom dengan keelektronegatifan yang lebih kecil. Di mana pada pembentukan orbital molekul di molekul HF ini, ikatan di HF itu melibatkan elektron 1s dari atom H dan orbital 2p dari ikatan atom F, dan anti-ikatan orbital molekul itu diproduksi sebagai sp, dan sisa orbital 2p pada atom F itu tidak tumpang tindih dengan orbital H. Nah, mereka ini disebut dengan orbital non-ikatan atau non-bonding. Jadi, untuk pembentukan orbital molekul pada HF ini, kan HF itu memiliki 1 elektron, kemudian F itu memiliki 9 elektron, dimana yang tadi konfigurasinya, dimana atom H itu konfigurasinya yaitu 1s1, sedangkan dari atom F itu adalah 1s2, 2s2, dan 2p5. Nah, karena F itu memiliki elektron negatif yang lebih besar daripada H, maka energi dari F itu lebih rendah dari milik atom H. Nah, jadi 1s di sini dibuat dulu orbital dari atom H, kemudian ada orbital molekul dari HF, dan kemudian ada orbital atom dari F. Nah, untuk 1s dari 1s2 dari atom F itu langsung dimasukkan ke dalam ini molekul orbitalnya 2 elektron. Kemudian 2s juga, 2s2 dari orbital dari atom F itu juga masuk ke orbital molekul 2 elektron langsung. Nah, untuk 2p-nya itu kan terdiri dari 2px, 2py, dan 2pz. Nah, di mana 2px dan 2py ini sudah terpenuhi. Itu memiliki 2 elektron. Sedangkan pada orbital 2pz itu hanya 1 elektron. Nah, untuk saling berinteraksi ini, jadi kita ketahui bahwa atom 1 elektron dari atom hidrogen ini akan berinteraksi dengan 1 elektron dari orbital
2PZ. Nah, makalah terbentuklah satu ikatan yang disebut dengan dimana kita menyebutnya ikatan bonding. Nah, kemudian gimana dengan 4 elektron yang sudah berpasangan tadi? Nah, ini tetap ditulis di dalam orbital molekul tapi sebagai pasangan elektron bebas dan disebut dengan non bonding. Nah, untuk 1s2 dan 2s2 juga ini disebut dengan non bonding. Sedangkan anti bondingnya pada molekul HF ini tidak ada, seperti itu. Jadi untuk 4 elektron dari 2p yaitu dari orbital 2px dan 2py itu tuh menjadi pasangan elektron bebas. Jadi makanya pada molekul HF itu jika ditulis dengan struktur Lewis itu yang berinteraksi kan HF dan H dan F itu memiliki satu ikatan tunggal. Kemudian pada atom F-nya itu ada pasangan elektron bebasnya. Nah, itu ada pasangan elektron bebas. Oke, selanjutnya dimana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada orbital molekul ikatan, di mana orbital molekul ikatan ini memiliki energi yang lebih rendah dan kestabilannya lebih tinggi dibandingkan orbital-orbital atom pembentuknya. Di mana HF itu yang sudah saya jelaskan tadi itu memiliki satu orbital molekul ikatan yaitu sp. Kemudian orbital molekul anti ikatannya itu memiliki energi yang lebih tinggi dan kestabilannya itu lebih rendah dibandingkan orbital atom pembentuknya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa HF tidak memiliki orbital molekul anti ikatan. Tetapi HF ini memiliki orbital molekul non ikatan, di mana orbital molekul non ikatan ini merupakan orbital molekul di mana tidak mengubah energi dari suatu molekul. Jadi kalau orbital molekul non ikatan ini kan dari sudah saya jelaskan tadi bahwa si 1s2 dari atom F itu tuh tidak berinteraksi dengan elektron yang ada di atom H. Jadi dia tuh pure hanya elektron milik si F sendiri. Jadi itu yang disebut dengan orbital molekul non ikatan atau ikatan non bonding. Sama seperti kayak yang sisa dari 4 elektron dari 4X dan 4Y itu tuh disebut dengan orbital non bonding. Nah, untuk orde ikatan pada orbital molekul HF ini itu dimana yang sudah kita ketahui bahwa rumus dari orde ikatan yaitu elektron dalam orbital ikatan dikurang dengan elektron dalam orbital anti ikatan dibagi 2. Nah, sudah kita ketahui tadi bahwa HF itu memiliki 2 elektron dari orbital ikatan, itu 2 elektron. Kemudian HF tidak memiliki elektron di anti ikatan atau anti bonding. Jadi 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2, kemudian dibagi 2 yaitu 1. Sehingga orbital ikatan orbital molekul pada HF itu adalah 1, yang artinya itu akan terbentuk satu ikatan. Baiklah, selanjutnya mixing orbital molekul HF atau pencampuran orbital molekul HF. Nah, perhatikan bahwa orbital 2p yang tegak lurus dengan sumbu ikatan tidak dapat berinteraksi dengan orbital hidrogen 1s karena sumbu ikatan melintasi orbital p pada sebuah simpul, di mana orbital p berubah fasa. Atom hidrogen tidak dapat membentuk kombinasi fasa atau di luar fasa dengan orbital p ini. Sebenarnya akan berada dalam satu fase dengan satu bagian orbital dan di luar fase dengan bagian lainnya. Sebaliknya, orbital ini sama sekali tidak berinteraksi. Hidrogen 1 dapat bergabung dengan fluor 2s dan fluor 2pz,
Sekarang ada 3 orbital yang mungkin bergabung. Mereka akan menghasilkan 3 orbital baru. Ini akan menjadi kombinasi ikatan berenergi rendah. Orbital bisa benar-benar berada di luar fase. 1s hidrogen berada di luar fase dengan 2s fluor, dan juga di luar fase dengan bagian dari 2pz yang tumpang tindih dengannya. Pencampuran yang terjadi berdasarkan kesimetrian memiliki beberapa efek kuantitatif pada energi elektron, tetapi dalam hal ini efek kualitatif adalah perubahan halus dalam urutan tingkat energi. Kombinasi ketiga akan menjadi ikatan sebagian dan sebagian anti-ikatan. Kombinasi ini akan menjadi seperti orbital non-ikatan, atau meskipun energi pastinya mungkin sedikit stabil atau tidak stabil sehubungan dengan atom aslinya. Berikut dapat kita lihat panjang ikatan pada orbital molekul HF, yaitu 92. Ini menggunakan satuan pm. Selanjutnya energi molekul HF yaitu 565 kJ per mol. Baik, yang selanjutnya yaitu molekul NaCl. Nah, ini dia gambar dari molekul NaCl. Dan di sebelah kanannya itu kisi kristalnya. Nah, konfigurasi elektron dari Na sendiri yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sedangkan konfigurasi elektron dari Cl yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Maka konfigurasi NaCl-nya yaitu sigma 3s Nb pangkat 2, sigma 3pz pangkat 2, pi 3px pangkat 2, dan pi 3py pangkat 2. Dan ini tuh didapatkan dari diagram orbital molekulnya. Nah, ini dia diagram orbital molekul dari NaCl. Nah, kita tahu dari sini yaitu satu elektron dari Na dia berikatan dengan satu elektron dari Cl, sehingga memenuhi aturan oktet, dan elektron valensinya menjadi sama dengan gas mulia yaitu neon. Selanjutnya yaitu orde ikatan NaCl. Nah, orde ikatan adalah jumlah ikatan kimia antara sepasang atom. Dalam teori orbital molekul, orde ikatan juga didefinisikan sebagai setengah perbedaan antara jumlah elektron ikatan dan jumlah elektron anti-ikatan. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi orde ikatan NaCl di sini kita dapatkan yaitu 1. Nah, ini diagram tingkat energi NaCl. Untuk pembentukan NaCl dibutuhkan energi sebesar 787 kJ per mol. Adapun panjang ikatan dari molekul NaCl ini sendiri yaitu sebesar 0,236 nanometer. Seperti yang kita tahu, molekul NaCl ini terbentuk dari ion Na+ dan Cl-, di mana ion Na+ dan Cl- ini memiliki energi elektrostatik yang sangat kuat, sehingga diperlukan energi yang cukup tinggi untuk memutuskan ikatan tersebut. Itulah sebabnya mengapa senyawa NaCl ini memiliki titik didih yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1465 derajat Celcius. Selain titik didih yang tinggi, NaCl ini juga memiliki sifat yang mudah rapuh. Selanjutnya, jika untuk mengukur karakter ionik dan kovalen dari molekul NaCl sendiri, itu dapat ditentukan dari berbagai syarat. Yang pertama dapat ditentukan dari ukuran kation atau jari-jari kation logam, di mana di sini semakin kecil ukuran kation maka semakin besar daya polarisasi, dan karena itu karakter kovalennya semakin besar. Nah, terlihat di sini contohnya
adalah LiCl itu lebih kovalen dibandingkan NaCl. Kemudian NaCl itu lebih kovalen dibandingkan KCl, dan KCl lebih kovalen dibandingkan RBCl. Dalam menentukan ini yaitu jari-jari anion itu sama-sama Cl-. Jadi untuk faktor penentunya yaitu ukuran jari-jari kationnya. Kemudian dengan ukuran anion atau jari-jari anion non-logam, di mana dikatakan bahwa semakin besar ukuran anion, maka semakin besar polarisabilitas. Oleh karena itu, sifat kovalennya juga lebih besar. Kemudian berdasarkan muatan ion, dikatakan bahwa dengan bertambahnya muatan pada kation, kecenderungan polarisasi elektron dari anion akan bertambah, dan karena itu sifat kovalennya juga bertambah. Serupa jika muatan anion bertambah, maka daya polarisasinya juga bertambah, dan karena itu sifat kovalennya meningkat. Di sini contohnya berdasarkan muatan ion, yaitu kita dapat melihat bahwa NaCl itu sifat kovalennya lebih rendah dibandingkan MgCl2, kemudian MgCl2 itu lebih rendah dibandingkan AlCl3, dan AlCl3 itu lebih rendah dibandingkan SiCl4. Kemudian jika berdasarkan konfigurasi elektron kation, di sini dikatakan bahwa kation dengan elektron valensi 18 elektron ini merupakan elektron valensi dari konfigurasi elektron setelah jadi kation. Itu membuat anion lebih terpolarisasi. Bahkan jika kedua kation mempunyai ukuran sama dan muatan sama sekalipun. Semakin terpolarisasi maka semakin kovalen. Di mana di sini kita terdapat contoh yaitu untuk ion Na+ dan Cu+, di mana untuk ion Na+ tentu akan membentuk NaCl. Ini akan sebagai perbandingan. Pertama untuk ion Cu+, di mana konfigurasi elektronnya yaitu 2818 dan ukurannya yaitu 0,96 angstrom. Dan untuk ion Na+, konfigurasi elektronnya yaitu 28 dan ukurannya yaitu 0,95 angstrom. Di mana di sini terlihat untuk konfigurasi elektron Na dengan nomor atom 11, 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Di mana kita dikatakan tadi bahwa jika elektron valensi 18 itu sifatnya akan lebih kovalen. Jadi di sini terlihat bahwa Cu memiliki elektron valensi 18 dan Na memiliki elektron valensi 8. Jadi sifat kovalen dari CuCl itu lebih dari NaCl. Dan ada contoh lain yaitu seperti NaCl dan MgCl2 dan AlCl3 itu terlihat bahwa AlCl3 itu lebih kovalen dibandingkan MgCl2, kemudian MgCl2 lebih kovalen dibandingkan dengan NaCl. Itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian materi dari kami. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.